Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya warahmatullahi wabarakatuh. Beta Sugiharso di channel YouTube Beta Terapi, dan kali ini saya bersama Mas Edi. Mas Edi ya, ini salah satu orang tua juga ya, seperti saya juga punya anak dan dia juga pastinya punya putra putri. Baik, teman-teman, kita masih bahas tentang gadget ya, tentang fenomena gadget yang saat ini memang dibutuhkan, tapi di sisi lain bisa meresahkan ya Mas Edi ya? Ya, sangat meresahkan. Menurut Mas Edi gimana nih fenomena gadget saat ini yang di mana-mana anak-anak sudah mulai harus ada gadget gitu Mas? Iya. Menurut saya untuk anak-anak sekarang itu kayaknya tidak lepas dari namanya gadget itu. Jadi setiap hari kayaknya dia kepengen pegang HP Ya, terus. betul. Jadi kadang-kadang kita mengingatkan pun anak-anak kayaknya tidak senang diingatkan. Ya. Jadi maunya dipegang terus. Pulang sekolah ya langsung Kadang malah marah ya. marah. Ngomongin malah marah-marah. Marah-marah. Suruh Ya. mandi susah. Nah, gitu. Apalagi belajar. Apalagi belajar. Jadi Mendingan fokus ke gadgetnya konsentrasi gitu. untuk belajar berkurang karena kepikirannya adalah gadget tersebut. Gadgetnya itu ya. Ya seperti di sini kan ya, ini kita kan di Malioboro ya Mas. Iya, iya. Lagi di Jogja ya, di Malioboro. Kita juga melihat banyak orang-orang di sini, remaja juga semua pegangnya gadget ya. Semuanya pegang, tidak Dan, lepas dari itu. Kita juga pegang gadget ini Mas. Kita juga Karena kita sedang membuat konten YouTube ini, dan Mas Edi saat ini kan memang keberfungsian gadget memang jadi utama ya. Ya. Bahkan sekarang untuk pesan makanan pun lewat gadget ya. Buat laporan pun sebagai itu. Ketika kita bertugas dinas, laporan kita juga lewatnya gadget. Nah, sebetulnya ketika gadget dimanfaatkan pada porsinya, ini sangat membantu tugas kita ya Mas. Sangat membantu, Betul. sangat membantu. Sangat membantu. Lebih cepat, jadi informasinya lebih Betul. sampai. Komunikasinya lebih enak ya. Iya. Sebenarnya lebih up to date ya Mas ya. Iya, iya. Seperti itu. Nah, namun ketika pemanfaatannya tidak sesuai, itu seperti di ruangan-ruangan jiwa saat ini banyak anak-anak yang masuk karena dia berlebihan Mas, berlebihan Makanya. kecanduan. Ya, sampai dia kecanduan gadget sampai susah untuk dilepas. Ya, Nah, tidak bisa konsentrasi ya. betul. Menurut Mas Edi gimana nih Mas kalau berkaitan dengan hal tersebut, dan ini kalau diterapkan ke putra-putri Mas Edi bagaimana nih? Ya, kalau untuk anak-anak saya memang pada saat sekolah jelas tidak pakai ya, Ya. karena di sekolahan. Untuk di rumah saya batasi, Pak. Batasi ya? Batasi. Mungkin awal-awal pulang saya kasih 1 jam. 1 jam. 1 jam mandi. Mandi, habis itu harus apa yang kewajibannya dia harus dilaksanakan dulu. Gitu. Contohnya mandi, sholat, Ya. harus itu. Kalau belum sholat, belum mandi, tidak saya kasihkan. Artinya ada target ya? Ada Mas? target Ada ya. target. Ada target. Jadi harus Ya. mandi, sekolah, maksudnya mandi, sholat, kemudian kasih HP-nya. Kasih HP-nya. 1 jam, jam 5 sudah. Nah, Terus pekerjaan dia mungkin ada PR, ada apa, diselesaikan dulu. Dan nanti kalau misalnya dia mau pegang pun kita awasi. gitu ya. Artinya dalam 1 hari itu maksimal anak ini pegang gadget untuk mainan Mas, itu ada berapa jam Mas? Ya kurang lebih 2 jam. 2 jam ya? Ya, itu juga Karena mungkin terlalu lama ya Pak, mungkin ya. kadang ada PR juga kan lewatnya gadget. Iya, ada PR gitu. lewat itu. Tapi Nah. kalau yang kecil memang saya batasi. Tapi kalau yang besar itu kita sulit ya, karena Iya. memang sudah besar dan alasannya dia pekerjaannya PR-nya lewat PR-nya itu. lewat itu Iya, ya. iya. Jadi, Sebetulnya sih kalau kita ngomong waktunya berapa lama, ini sangat fluktuatif ya Mas. Iya, iya. tergantung Beda-beda sesuai dengan kebutuhannya. kebutuhannya. gitu ya. Kalau usia anak-anak memang kayaknya harus dibatasi. Betul. Anak SD, anak saya kan kelas 5 SD. Jadi dia belum bisa memanage waktunya, Pak. Kapan belajar, kapan harus main gitu. Dia kayaknya maunya main terus. Main terus. Main terus. Memang dunia anak kan ini ya, dunia bermain ya. Iya, iya. Kalau Mas Edi kan perawat anak nih Mas. Iya, iya. Nah, menurut keilmuan Mas Edi sebagai seorang perawat anak, itu kalau mencermati bahwa dunia anak kan dunia bermain. Nah, sekarang kan permainannya tidak seperti dulu ya. Iya. Permainan di luar. Iya, iya. Permainannya cenderung internal ya. Internal ya. Nah, di game gitu. Di game, pegang. Namun sisi lain gangguan jiwa ini banyak terjadi karena gangguan tadi, kebanyakan orang fokus pada internalnya dia, pada gamenya gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, menurut keilmuan Mas Edi bagaimana nih?
Itu memang kayaknya menurut saya itu jadi anak-anak itu kurang berkembang sosial. Kurang berkembang. Untuk hubungan interpersonalnya kurang, Kurang ya. ya, lebih egois. Betul betul. Terus jadi lebih cuek, Bang. Fokusnya ke game terus ya, lebih gadgetnya cuek gitu ya. ya. Coba kalau anak-anak kita dipanggil seolah-olah tidak dengar. Itu repotnya kayak gitu. Iya, iya kan? Iya, sibuk sendiri Sibuk gitu ya. sendiri, Padahal iya. sibuk ngapain? Ngapain nggak tahu. Baik, Mas Edi, terkait dengan yang semalam ya, kita masih bicara tentang anak yang jadinya malah autis ya, dengan Autis, lingkungannya, ya. dia nggak mau bergaul, dia dalam dunianya dia sendiri, Mas ya. Lebih senang di rumah. Nah, itu sebenarnya pengalaman semua orang tua hampir sama seperti itu kan, Mas. Iya. Nah, ini yang sebetulnya nggak kerasa, jadinya kayak terjajah secara pikiran ya, Mas. Ya, jadi kebiasaan yang memang kebiasaan itu menurut saya kebiasaan yang tidak baik ya. Betul, betul. Cuman di rumah malas bergerak. Yang akhirnya memang dia itu anak-anak sekarang itu sukanya jadi lebih di kamar, main game, terus main nggak tahu main apa saja ya. Yang jelas kalau misalnya kuota habis saja, mereka sudah gelisah gitu ya. Bahkan kadang-kadang mereka mengorbankan uang jajannya untuk beli kuota. Iya, seperti itu. Nah, ini yang tanpa terasa ternyata gadget itu grogotin ya, Mas. Iya, grogotin secara mental, grogotin secara sosial ya, bahkan ke finansial. Nah, gitu. Bahkan mungkin kalau mereka nggak dapat kuota, nggak dibelikan ya, mereka kadang malah marah-marah kan. Marah-marah. Iya. Lebih baik nggak jajan daripada nggak punya kuota. Gitu. Nah, ini yang fenomena ini yang terjadi, dan nggak tahu ini kerasa apa nggak kerasa itu ya. Ini terus berkembang gitu ya. Bahkan sekarang gadget itu makin maju ya, makin canggih, menyerap waktu lebih banyak karena lebih asik gitu ya. Lebih asik melihat TikTok, melihat YouTube, aplikasi yang semakin bagus. Iya. Terus sekarang TV juga ditinggalkan. Nah, iya betul ya, betul. Sekarang suruh nonton TV kayaknya malah males. Jarang malah. Iya deh, nonton TV deh yang susah banget ya. Kan ada berita-berita di TV yang bagus-bagus ya, nggak mau gitu kan. Video bioskop juga mulai berkurang. Nah, itu salah satu kelemahan dari kemajuan kecanggihan teknologi saat ini ya, Mas ya. Sehingga bagaimana Mas sebagai seorang orang tua ya, Mas, ini gimana nih supaya kedepannya tidak anak-anak kita di masa yang datang itu tidak antisosial, tidak fokus pada dirinya sendiri, egois, kan seperti itu ya, Mas. Itu gimana, Mas, menurut Mas Edi? Saya itu triknya adalah dengan mereka itu, contohnya adalah satu, memang sekarang mulai sekolah, mulai aktif ya di tatap muka ya. Yang kedua, setelah maghrib, sholat maghrib, anak-anak saya suruh ngaji di musola ya. Dan di musola itu ada, mereka itu setelah ngaji ada main gitu. Main, saya biar main saja sampai jam 7:30 biasanya ya. Terus saya batasi. Yang penting adalah kewajiban dia sebagai seorang siswa atau pelajar itu harus terpenuhi dulu, baik itu dari pekerjaan rumahnya, PR-nya maupun belajarnya. Contohnya adalah kita awasi main gadgetnya itu jangan yang mungkin kita awasi lah pokoknya ya, Mas. Dan harus kita batasi kuotanya juga, Pak. Nah, kalau pakai wifi di rumah itu ya, di rumah juga jor-joran itu akhirnya di rumah sekarang, karena nggak pakai wifi. Kalau misalnya ada PR atau mau Zoom kayak gitu, habis repot dan di rumah itu, di kampung itu sinyal susah. Jadi memang harus seperti itu. Kadang kalau kita kehabisan sendiri malah bingung ya. Saya juga pernah ya matikan wifi biar anak-anak nggak bermain game terus gitu ya. Saya matikan wifi-nya. Sekarang tinggal kerjaan saya yang saya bingung ya. Jadi sebetulnya kita juga ketergantungan juga dengan gadget ya. Yang sebetulnya kata ketergantungan ini kembali lagi pada kemanfaatan ya, Mas. Fungsinya Fungsinya, kalau gadget ini fungsinya untuk hal-hal yang positif, untuk
kebaikan secara sosial, finansial itu ya. Dan ini bisa memberikan manfaat seperti video ini juga kita menggunakan gadget juga Ya, ya. memberikan manfaat. Betul. Sehingga kalau manfaatnya baik ya memang dibutuhkan. Tapi kalau sampai mengganggu, nah masalahnya sampai mengganggu, nggak mau makan, nggak mau belajar, nggak mau dengan teman-teman, bahkan antisosial. Nah, Ya, itu ini yang berbahaya. Berbahaya itu karena memang Ya. takutnya adalah anak-anak itu tidak konsentrasi dari saat belajar. Betul. Pikirannya adalah ke permainan, Betul. ke HP-nya dia gitu loh. Seringnya seperti Betul. itu. Jadi sebetulnya tidak sepenuhnya gadget ini merusak ya. Iya, Tapi tidak, kalau tidak. pengelolaan yang tepat, ya orang tua menyetelnya yang sesuai ya, mengendalikannya yang baik gitu ya. Insya Allah Insya Allah bermanfaat. akan bermanfaat. Iya. Baik Mas Edi, untuk channel kali ini ya dalam 2 sesi ya semalam Iya. dan kita lanjut pagi ini masih di hotel di Jogja ya, dan harapannya ini memberikan manfaat semakin luas Mas Edi. Ya. Dan mungkin satu saat lagi kita akan ngobrol lagi Mas Edi tentang terkait seputar anak-anak ya, karena Mas Edi kan membidangi dalam keperawatan anak ya. Seperti itu. Demikian Mas Edi, ada yang mau disampaikan Mas Edi untuk orang tua di luar sana? Mohon ke orang tua bahwasanya HP itu perlu ya, tapi juga harus diawasi pemanfaatannya karena anak-anak itu bisa dia itu terobsesi terus ya, atau apa namanya tidak lepas dari HP. Oleh karena itu dibatasi waktunya. Waktu pemanfaatannya kalau enggak ya 1 jam, 2 jam, jangan sampai sehari itu melebihi dari itu. Karena kalau melebihi dari itu kayaknya nanti bisa jadi ketergantungan. Keterusan ya. Keterusan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Edi atas masukannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman di channel YouTube Beta Terapi ini menebarkan manfaat ya, dengan menebarkan channel ini, memberikan informasi semakin luas ke orang tua supaya tahu cara mengendalikannya, mengelolanya. Apalagi di video sebelumnya kita banyak yang bagaimana cara mengendalikan kuda gitu ya, supaya nanti kita bisa terapkan bagaimana tarik ulurnya untuk anak-anak kita. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Salam luar biasa. Jumpa lagi di channel Beta Terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.